saya minta izin untuk sambil kita menanti dipanggil di bagian depan untuk kita konsultasi dan teman-teman yang ada di depan, saya akan mencoba untuk menjelaskan secara keseluruhan. Siapa tahu teman-teman bisa sambil menunggu, sambil kerja yang bisa dikerjakan. Ya. Nah, Bapak Ibu, banyakkan kita bermasalah di bagian ekspektasi khusus pimpinan itu tidak ada. Nah, solusi dari itu Bapak Ibu hanya satu, yaitu turunkan ke draft. Nah, untuk turunkan ke draft Bapak Ibu yang bisa lakukan itu dari pihak BKD. Nah, kami membantu Bapak Ibu untuk kita merekap semuanya. Kami merekap semua data dari Bapak Ibu. Terus data yang kami rekap ini juga kami bagikan ke BKD. Jadi mereka di sana mereka tinggal lihat siapa yang sudah ada datanya, maka siap untuk diturunkan ke draft. Nah, sebelum diturunkan ke draft Bapak Ibu, itu kita harus pastikan dulu PMM-nya sudah beres. Ya. Karena kalau PMM-nya belum beres, maka nanti kalau kita turunkan ke draft itu kita terputus dari PMM. Ya, terputus dari PMM. Jadi kalau turunkan ke draft, setelah itu Bapak Ibu akan kerja secara manual. Capek lagi Bapak Ibu harus kerja dari semester dari Januari sampai Desember. Ya. Jadi di sini Bapak Ibu saya akan demo ke Bapak Ibu bagaimana cara kita bisa melihat bahwa PMM saya sudah beres. Ya, itu yang harus kita pastikan. Karena kami kumpulkan Bapak Ibu di sini, tugas kami adalah kami harus ngecek Bapak Ibu punya PMM itu sudah beres atau belum. Ya. Sudah ada penetapan predikat semester 1 ya, Januari, Juni, Juli, Desember sudah atau belum? Tahunannya sudah atau belum? Ya. Terus kalau sudah, apakah sudah sinkron dengan EKIN? Ya, jadi itu yang kami lakukan Bapak Ibu. Jadi sambil menanti, ya, sambil menanti untuk Bapak Ibu dipanggil oleh teman-teman yang ada di meja hijau, ya, saya akan mencoba berbagi ke Bapak Ibu sehingga masing-masing kita cek kita punya sudah sampai mana. Ya, coba sekarang masing-masing buka PMM-nya. Sekarang bukan PMM lagi ya, ruang GTK ya. Masing-masing buka dan periksa, ya, supaya nanti jangan cari kepala pusing. Kalau Bapak Ibu terlanjur turunkan ke draft dan ternyata PMM-nya belum beres, itu cari kerja itu namanya. Jadi kita pastikan dulu pengelolaan kinerja Bapak Ibu itu sudah selesai. Ya, saya sudah minta izin tadi dari Ibu Hendrina untuk saya minta akun belajar ID-nya sebagai kepala sekolah untuk saya cek ya. Ini saya masuk lewat akun kepala sekolah dan di sini saya akan melihat PMM sudah selesai atau belum ya. Jadi kalau masuk seperti ini Bapak Ibu datang di bagian kepala sekolah, terus Bapak Ibu bisa lihat kerjanya kepala sekolah sudah beres atau belum. Duh, ini kayaknya masalah jaringan. Ya. Yang perlu Bapak Ibu cek di setiap akun itu adalah ini Bapak Ibu ya. Penilaian kinerja kepala sekolah di setiap periode. Ketika Bapak Ibu masuk kalau ada muncul seperti ini ya, Bapak Ibu tinggal klik cek. Kalau ini sudah terbuka, Januari Juni sudah terbuka, terus ada nilainya, ada predikat kinerjanya. Terus Juli Desember juga sudah terbuka, ada predikat kinerjanya. Terus tahunannya juga sudah ada, ya. Maka Bapak Ibu punya PMM sudah beres. Ya. Bapak Ibu perlu pastikan ini. Ada yang kalau belum selesai itu nanti predikatnya tidak ada. Tidak ada itu Januari Juninya terbuka, Juli Desembernya masih ada gemboknya, belum bisa. Nah, itu Bapak Ibu tarik nanti tidak ada nilainya. Ya. Jadi ini harus kita pastikan sudah beres. Kalau sebagai guru belum beres, berarti harus komunikasi dengan kepala sekolah sehingga Bapak Ibu bereskan dan ada penilaian susulan. Ya. Seperti itu. Kalau predikatnya Bapak Ibu sudah ada begini, berarti langkah selanjutnya adalah kita menuju ke EKIN. PMM kita sudah tidak korek lagi. Ya.
Sampai sini jelas ya Bapak Ibu? Oke, ya. Jadi pastikan PMM-nya sudah beres, predikat penilaiannya sudah ada. Predikat kinerjanya sudah ada. Oke, kalau sudah beres, langkah selanjutnya Bapak Ibu masuk ke kinerja. Kalau yang belum beres PMM-nya segera bereskan, ya. Oke, saya login dulu. Kalau kita sudah Ya, Bapak Ibu, langkah selanjutnya sekarang kalau PMM-nya sudah beres, kita lanjut di tahapan berikutnya yaitu masuk ke kinerja. Ya. Setelah Bapak Ibu masuk, ya, di sini nanti statusnya langsung persetujuan. Ya. Terus kita lihat detail SKP-nya. Kita lihat detail SKP. Nanti Bapak Ibu cek ya bagian pegawai yang dinilai, pejabat penilai ini, ya. Kalau berbeda, unornya berbeda, itu nanti tidak ada menu sinkronnya. Antriannya panjang, bisa ke BKD. Kalau memang di sana bisa ya, Bapak Ibu bisa ketemu dengan namanya Pak Evan. Ya, karena itu untuk peremajaan data, sehingga data dari CISN dengan data di pengelolaan kinerja Bapak Ibu itu sinkron. Kalau tidak ada menu sinkron, itu karena Bapak Ibu datanya di CISN itu masih data lama, sedangkan di pengelolaan kinerja itu sudah data terbaru. Ya. Terus ada yang masih pakai UPT, itu nanti juga tidak bisa sinkron. Ya, itu juga akan bermasalah. Itu solusinya adalah peremajaan data. Ya. Nah, ini karena sudah turun di draft Bapak Ibu, di sini menu sinkronnya tidak ada. Karena ini sudah terlanjur turun sampai di draft. Nah, kalau Bapak Ibu cek detail SKP-nya di bagian bawah, ekspektasi khusus pimpinan ini tidak ada, maka solusinya adalah Bapak Ibu harus isi link untuk diturunkan ke draft. Tapi sebelumnya, sebelum turunkan ke draft, Bapak Ibu sinkron dulu. Ini karena sudah terlanjur turun, makanya menu sinkronnya belum ada. Ya, jadi Bapak Ibu sinkron dulu. PMM dan EKIN RHK-nya sudah masuk. Sinkronnya ada 2 kali Bapak Ibu ya. Penilaian di bagian belakang. Ya, nanti Bapak Ibu pilih SKP, terus nanti pilih yang penilaian. Ya. Di bagian penilaian sini Bapak Ibu kalau di sini belum ada, Bapak Ibu klik sinkron di sini. Pilih yang periode final. Ya, maka itu akan masuk semua. Januari, Juni masuk, Juli, Desember masuk, dan tahunannya juga masuk. Ya, kalau sudah masuk Bapak Ibu nanti seperti ini, ya, di atas dan sangat baik. Itu sudah masuk penilaian masuk dari PMM ke EKIN. Jadi pertama sinkron dulu. Ya, jadi kami yang ada di meja hijau depan ini Bapak Ibu, kami pastikan PMM sudah beres, sudah sinkron, baru kami konfirmasi di formnya bahwa oh ini sudah sinkron, hanya saya ekspektasi pimpinannya tidak ada. Maka tindak lanjutnya adalah turunkan ke draft. Nah, data itu akan dilihat oleh BKD dan di pihak BKD yang akan turunkan ke draft. Seperti itu Bapak Ibu, ya. Sampai sini jelas ya Bapak Ibu? Oke, sekarang sambil menanti Bapak Ibu bisa kerja duluan yang skema pertanggungjawaban dengan dukungan sumber daya, ya. Bapak Ibu lihat di detail SKP, terus scroll ke bawah. Ya. Bapak Ibu bisa isi duluan yang dukungan sumber daya ini. Ya. Caranya Bapak Ibu bisa, saran saya Bapak Ibu klik dulu, ketik di Notepad saja atau di Word. Sehingga kita bisa lihat jelas. Karena kalau langsung di EKIN itu kotaknya terlalu kecil. Nanti kita tidak tahu mana yang sudah, mana yang belum. Jadi saran saya ketik di Notepad atau di Word. Setelah itu baru Bapak Ibu copy paste ke EKIN. Caranya Bapak Ibu tidak perlu pakai nomor. Baris baru itu dia akan baca sebagai nomor berikutnya. Ya. Ini saya sudah
ketik di sini contohnya. SMP Noeliu. SMP Negeri Noeliu. Oke. Pilih mana? Kalian pilih dulu. Sudah Om Dani? Oke. Ya, Bapak Ibu bisa lihat contoh di sini. Bagian dukungan sumber daya, ya, Bapak Ibu bisa memakai kalimat seperti ini. Dalam rangka memenuhi ekspektasi pimpinan berupa. Sampai situ dulu. Nah, dari dalam rangka sampai dengan berupa itu Bapak Ibu copy sebanyak RHK. Tinggal Bapak Ibu lihat di RHK Bapak Ibu itu ada berapa RHK. Ini sebagai contoh, di sini ada 12. Ya, ada 12. Berarti Bapak Ibu copy yang kalimat dalam rangka memenuhi ekspektasi pimpinan berupa itu di copy sebanyak 18 kali supaya jangan keliru. Nah, ini ambilnya dari mana Bapak Ibu? Copy dari RHK yang pertama. Ya, bisa copy dari sini. Bukan yang kolom ini ya, tapi kolom yang sebelah yang kedua. Bapak Ibu copy dari situ, paste di yang tadi, kalimat tadi yang terakhir berupa itu. Paste di situ. Begitu seterusnya sampai RHK yang terakhir. Ya. Kalau RHK-nya 23, berarti itu di copy sebanyak 23. Ya. Terus yang untuk dukungan sumber daya jelas kok Bapak Ibu? Ya. Yang kedua skema pertanggungjawabannya, ya. Nah, skema pertanggungjawaban ini Bapak Ibu dasarnya adalah dukungan sumber daya yang di atas. Ya. Tinggal Bapak Ibu lihat kalau yang di atas yang dipilih itu adalah peserta pelatihan mandiri, maka skema pertanggungjawaban Bapak Ibu bisa pakai kalimat ini. Laporan hasil kerja dilaporkan setiap semester. Karena setiap semester kita di pengelolaan kinerja kan kita kerja 6 bulan sekali, ya. Berarti dilaporkan setiap semester. Data yang dilaporkan adalah, ya, tinggal Bapak Ibu lihat dari RHK di dukungan sumber daya yang pertama. Kalau yang dipunya saya peserta pelatihan mandiri, maka yang saya laporkan di PMM kan surat keterangan selesai topik. Ya, berarti itu yang kita tulis Bapak Ibu. Yang dilaporkan adalah surat keterangan selesai topik. Kalau Bapak Ibu ikut seminar, berarti data yang dilaporkan adalah sertifikat sebagai peserta kegiatan seminar. Ya, tugas tambahan ya sebagai guru piket, maka data yang dilaporkan adalah laporan tugas tambahan sebagai guru piket, ya. Tinggal Bapak Ibu kerjakan. Dan yang terakhir adalah konsekuensi. Konsekuensinya cuma 2 Bapak Ibu. Kalau memenuhi ekspektasi bagaimana? Kalau tidak memenuhi ekspektasi bagaimana? Nah, Bapak Ibu bisa pakai ini. Ini sebagai contoh, ada 2 ya. Kita enter saja Bapak Ibu, dia akan membaca sebagai nomor berikutnya. Nomor 1, nomor 2. Ya. Oke. Sampai di sini jelas ya Bapak Ibu? Ya. Kalau sudah, sekarang saya mau demo Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu punya sudah beres, PMM sudah beres, terus EK-nya juga dukungan sumber daya sudah isi. Tinggal saya minta untuk turunkan ke draft. Nanti setelah ketemu dengan teman-teman di sini, terus ternyata pihak BKD sudah turunkan ke draft. Apa yang harus Bapak Ibu lakukan? Ya, Bapak Ibu sudah isi formnya, sudah beritahu ke kami, dan tinggal menunggu draft. Bapak Ibu harus pantau di e-kinerja. Caranya Bapak Ibu lihat di detail SKP, ya. Terus di sini Bapak Ibu ini kan persetujuan ya. Kalau Bapak Ibu sudah diturunkan ke draft, nanti di warna hijau ini bukan persetujuan, tapi tulisnya draft. Itu menunjukkan kalau punya Bapak Ibu sudah diturunkan ke draft. Ya. Oke, kalau sudah diturunkan ke draft, terus apa yang harus kami lakukan Pak? Karena masalah kami kan ekspektasi khusus pimpinannya tidak ada. Bapak Ibu sebagai guru tidak bisa isi. Yang isi itu adalah kepala sekolah. Jadi kalau Bapak Ibu ada di sini, harusnya kepala sekolahnya juga ada di sini. Karena dia yang akan isi ekspektasi khusus pimpinan itu tadi. Ya. Oke. Nah,
Yang harus Bapak Ibu lakukan sebagai guru kalau sudah diturunkan ke draft, yang akan Bapak Ibu lakukan adalah langsung pengajuan. Ya, Bapak Ibu masuk ke detail SKP. Terus nanti di sebelah kanan sini ada tombol pengajuan. Bapak Ibu langsung ajukan karena Bapak Ibu sukerja di PMM. Sudah sinkron ya, berarti sukerja di PMM, suberes. Bapak Ibu tinggal ajukan pengajuan supaya Kepsek bisa isi ekspektasi khusus pimpinan itu tadi. Itu bisa diisi kalau Bapak Ibu punya status SKP itu sudah ada di pengajuan. Kalau masih di draft, Kepsek tidak bisa lihat apa-apa. Draft itu seolah Bapak Ibu masih kerja sendiri, baru mau bikin perencanaan. Kalau Bapak Ibu pengajuan, itu baru bisa dilihat oleh kepala sekolah. Ya. Jadi Bapak Ibu langsung ajukan. Nah, di menu pengajuan, di status pengajuan itulah Bapak Ibu punya SKP bisa diedit oleh kepala sekolah untuk menambahkan ekspektasi khusus pimpinan itu tadi. Ya. Cara gampangnya isi ekspektasi ya untuk Bapak Ibu kepala sekolah. Bapak Ibu cukup ya copy yang sebelah kiri, terus tambahkan di awal guru mampu 1, 2, 3 ini. Itu kan ekspektasinya guru. Diharapkan guru mampu untuk melakukan 3 perilaku kerja itu. Itu kan ekspektasi khusus pimpinan. Ya. Ini kita ambil contoh. Saya lihat dulu di sini. Ini masuk lihat akun kepala sekolah. Ini anggapnya guru-guru sudah ajukan ya. Oh ya, 2 guru ini sudah persetujuan. Kalau ini sudah diturunkan ke draft, kita bisa untuk rubah. Dia mau di draft, di persetujuan atau pengajuan, itu kita bisa ubah. Tapi selagi Bapak Ibu belum diturunkan ke draft oleh BKD, masih tertaut dengan PMM, itu kita tidak bisa buat apa-apa. Ya, ini sebagai contoh, saya coba untuk edit status dari Ibu Velpina ini, edit status, terus saya ganti di pengajuan. Di pengajuan ini Bapak Ibu baru bisa isi yang ekspektasi khusus pimpinan itu tadi. Ya. Setelah edit begitu, Bapak Ibu scroll ke bawah. Ya, di sini Bapak Ibu sudah bisa isi yang ekspektasi khusus pimpinan yang kita punya masalah utama itu. Ya. Di sini tinggal Bapak Ibu klik edit, atau kalau belum masih kosong nanti warnanya biru, tambahkan. Tinggal Bapak Ibu tambahkan, terus tulis guru mampu, copy yang sebelah kiri, pindah ke sebelah kanan, beres. Berarti Bapak Ibu sudah isi ekspektasi khusus pimpinan. Sampai sini jelas Bapak Ibu? Oke. Ulang kah? Oke, ulang. Sekarang sebagai contoh, kepala sekolah, oh ya, guru-guru sudah turunkan ke draft. Terus kalau sudah diturunkan ke draft, apa yang harus kita lakukan, Pak? Sebagai guru, yang harus kami lakukan kalau sudah turun di draft adalah klik tombol pengajuan. Karena Bapak Ibu di draft itu Bapak Ibu harusnya kan kerja, tapi kan kita sudah kerja di PMM, jadi tidak perlu kerja lagi. Langsung klik tombol pengajuan supaya yang kosong, yang ekspektasi khusus pimpinan itu bisa diisi oleh pimpinan kita. Kalau statusnya masih draft, itu Kepsek tidak bisa lihat kita punya SKP. Kalau sudah pengajuan, itu baru bisa dilihat oleh kepala sekolah. Terus Bapak kepala sekolah bisa isi ekspektasi khusus pimpinan. Ya, nah di sini contohnya ada guru sudah ajukan, Bapak Ibu kepala sekolah, cara mengisi ekspektasi khusus pimpinan adalah Bapak Ibu masuk ke akun Bapak Ibu, terus Bapak Ibu klik SKP, terus selanjutnya klik SKP bawahan, ya, SKP bawahan. Perhatikan jangan sampai yang 2023 ya, perhatikan periodenya. Harus yang Desember 2024, Januari sampai Desember 2024. Bapak Ibu klik SKP bawahan. Nah, di sini kalau sudah diturunkan ke draft dan gurunya pengajuan, statusnya di sini kuning. Jadinya pengajuan. Nah, disinilah Bapak Ibu bisa edit dia punya ekspektasi khusus pimpinan itu tadi. Ya, tinggal Bapak Ibu pilih detail. Ya, terus scroll ke bawah. Dan ketemu deh masalah utamanya, ekspektasi khusus pimpinannya nggak ada.
Nah, cara isinya Bapak Ibu ya bisa seperti ini, bisa juga Bapak Ibu tulis guru mampu copy yang sebelah kiri, pindah di sebelah kanan. Yang ada tiga-tiganya ini. Bisa seperti itu. Itu yang sekolah saya lakukan, SMP Negeri Situal. Bapak Ibu bisa pakai seperti itu. Atau mau lihat dari yang lama juga boleh. Ya. Seperti itu. Kalau Bapak Ibu sudah selesai isi, masalah berikutnya adalah harus ada jempolnya, ya enggak? Ya. Terus jempolnya di mana, Pak? Ya. Kalau Bapak Ibu mau mengisi jempol itu, Bapak Ibu harus ubah statusnya dari pengajuan ke persetujuan. Ya, ini contoh Bapak Ibu sudah isi ekspektasi khusus pimpinan dan selanjutnya saya mau sebagai kepala sekolah saya mau kasih jempol ke guru tersebut. Caranya, ya, Bapak Ibu scroll ke atas, tadi kan sudah isi nih ekspektasi khusus pimpinan. Bapak Ibu scroll ke atas, nanti di atas ini ada edit status. Ya, Bapak Ibu pilih edit status, terus pengajuan ini Bapak Ibu ganti ke persetujuan. Artinya Bapak Ibu sudah setujui rencana dari guru tersebut. Setelah itu, Bapak Ibu klik OK. Berarti status SKP guru bawahan ini tadi awalnya draft sudah diajukan oleh guru tersebut naik ke pengajuan. Di pengajuan Bapak Kepala Sekolah sudah isi ekspektasi khusus pimpinan. Dan langkah yang terakhir adalah jempolnya. Bapak Ibu harus ubah ke persetujuan. Ini mau kasih jempol ini ya. Caranya berbeda. Bapak Ibu datang ke SKP. Terus Bapak Ibu pilih yang ini. Penilaian. Penilaian ini penilaiannya Bapak Ibu sebagai kepala sekolah. Terus kalau mau kasih jempol ke guru-guru di mana, Pak? Ya, scroll ke atas sini yang ada tulisan pemantauan dan evaluasi. Nah, di sini Bapak Ibu kliknya. Sampai sini jelas kok? Ada banyak yang tersesat sampai di sini. Terakhir jempolnya tidak bisa-bisa. Ya. Jadi Bapak Ibu mau kasih jempol, datang di SKP, singgah di penilaian, terus Bapak Ibu klik yang ini, pemantauan dan evaluasi. Kalau pelaksanaan kinerja ini Bapak Ibu punya, Bapak Ibu kepala sekolah punya. Kalau mau nilai guru bawahan ada di sini, pemantauan dan evaluasi. Terus Bapak Ibu scroll di paling bawah, ya ini periode finalnya. Bapak Ibu pilih yang penilaian bawahan, terus pilih gurunya. Ini sebagai contoh Velpina Deborah Navie. Tinggal saya scroll ke bawah. Nah ini dia nih, sudah muncul jempol-jempolnya. Ya, jempol-jempolnya sudah muncul. Kalau belum ada tinggal tambahkan. Ya, ya. Caranya tinggal tambahkan. Kita lihat di bawah sini kalau ada yang masih kosong. Oh ini semua sudah ada. Saran saya, Bapak Ibu jangan hanya jempol. Ada kalimat sedikit lah. Misalnya sudah memenuhi ekspektasi pimpinan atau sudah sesuai ekspektasi pimpinan, terus jempol. Nah, jangan hanya jempol saja. Kalau bisa ada kata-kata sedikit. Ya, bisa ya Bapak Ibu kepala sekolah? Bisa. Ya, seperti itu. Nah, pertanyaannya, ya, pertanyaannya misalnya begini ya. Ini sebagai Pak sampai di sini ternyata tidak bisa jempol. Ada yang masalah itu kok? Ini belum ya. Nah, nanti Bapak Ibu kalau caranya benar tapi ternyata tidak bisa kasih jempol, yang harus Bapak Ibu perhatikan adalah nanti kalau kita kasih jempol tidak bisa, itu alasannya adalah ini. Karena SKP ini sudah dinilai. Ya, karena SKP-nya sudah dinilai. Berarti caranya supaya bisa jempol, Bapak Ibu perlu untuk yang tadi kita sunilai itu kita ubah dulu, anggap kita belum nilai. Ya, caranya Bapak Ibu scroll di paling bawah, terus ini rating perilaku kerja ini Bapak Ibu ubah dulu dari di atas atau di bawah. Ini Bapak Ibu pilih yang strap ini. Bapak Ibu pilih strap ini berarti Bapak Ibu dianggap belum menilai. Ya, belum menilai SKP dari bawahan ini. Jadi pilih strap ini, oke, baru Bapak Ibu bisa tambah jempol. Nanti Bapak Ibu alami kendala ini kalau Bapak Ibu sampai. Jadi tidak bisa kasih jempol karena ternyata sudah dinilai. Nah, berarti caranya Bapak Ibu scroll ke paling bawah, terus di bagian ini ubah ke strap. Ini di atas ekspektasi, Bapak Ibu ubah dia di strap, maka Bapak Ibu bisa untuk
kasih jempol. Terus setelah kasih jempol, jangan lupa untuk yang ini tadi di strap ini diubah kembali ke yang penilaian Bapak Ibu, di bawah sesuai atau di atas. Ya, seperti itu. Sampai sini jelas Bapak Ibu? Ya. Secara garis besar yang harus kita kerjakan di sini seperti itu Bapak Ibu. Ya. Jadi pertama, pastikan PMM sudah beres. Kalau sudah beres PMM-nya, yang harus kita pastikan berikut adalah sudah sinkron, sehingga RHK dari PMM masuk ke e-kinerja. Setelah sinkron, ternyata ekspektasi khusus pimpinannya tidak ada, maka Bapak Ibu isi link, kami ajukan ke BKD, terus BKD lihat, BKD turunkan ke draft. Setelah turunkan ke draft, tugas Bapak Ibu guru adalah pengajuan. Tidak usah kerja apa-apa, langsung pengajuan. Yang akan kerja banyak adalah kepala sekolah, karena masalah di situ adalah kepala sekolah yang tidak isi ekspektasi khusus pimpinan. Cara isi ekspektasi khusus pimpinan seperti yang saya demo tadi. Terus cara kasih jempol juga seperti yang saya demo tadi. Kalau cara semua sudah Bapak Ibu tempuh, maka yang berikutnya Bapak Ibu tinggal print dan antar ke BKD, ambil checklist. Ya, satu lagi tambahan terkait tanggal. Terkait tanggal Bapak Ibu bisa foto ini. Ya. Ini penetapan tanggalnya. Kan mau print SKP kan butuh tanggal ya. Nah, di bagian pertama kalau Bapak Ibu klik detail SKP, tanggal yang harus Bapak Ibu isi adalah 1 Januari 2024. Ini SKP 2004 ya. Terus di bagian yang kedua di form penilaian ya, Bapak Ibu masuk ke penilaian, terus bagian yang pertama form penilaian itu Bapak Ibu isi tanggal 31 Desember 2024. Dan bagian yang terakhir yang ada gambar Garudanya itu Bapak Ibu pilih, kalau Bapak Ibu sendiri bagian tanda tangannya itu pakai tanggal 31 Desember 2024. Di bagian atasan itu Bapak Ibu pilih 6 Januari 2025. Semua cara sudah selesai, isi tanggal sudah selesai dalam bentuk PDF, tinggal print bawa ke BKD, dapat checklist, sudah bisa tidur tenang. Ya. Ya, secara garis besar seperti itu Bapak Ibu. Jadi yang menanti bisa cek PMM-nya beres, isi dulu skema pertanggungjawabannya, dukungan sumber dayanya. Kalau sudah turunkan ke draft, langsung gaspol seperti cara yang tadi. Ya. Sekian ya Bapak Ibu penjelasan singkat dari saya. Semoga membantu. Kami akan stay di sini dengan Bapak Ibu guru. Ya, jadi Bapak Ibu mengalami kendala bisa langsung kontak kami di depan sini. Tapi secara garis besar pengolahan kinerja yang harus Bapak Ibu kerjakan caranya seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Ya. Oke Bapak Ibu, semangat kerja, semangat SKP. Pak, kalau dari saya baru-baru SKP 2023 itu masalah P3K itu pangkat golongan. Ya. Kalau tidak ada ini pangkat, hanya ada golongan.